Hai semuanya, aku mau tanya nih, ada nggak sih dari kalian yang punya mungkin adik, keponakan, atau mungkin anak sendiri yang kalau lagi jalan tuh pasti banget jatuh atau kesandung? Atau mungkin pas lagi megang barang, bawaannya selalu dijatuhin atau jatuh, entah itu sengaja atau enggak. Atau mungkin sekarang anaknya masih sulit buat pakai baju sendiri, atau ngancingin baju tuh masih suka salah. Nah, anak-anaknya kayak gini biasanya sering banget dapet cemoohan, entah mereka dibilang pemalas, jarang dengerin nasihat, atau mungkin mereka dibilang ceroboh. Padahal belum tentu kayak gitu ya. Bisa jadi anak-anak ini mengalami yang namanya Development Coordination Disorder, atau yang biasa disingkat DCD. Nah, sebenarnya apa sih itu DCD? Hari ini aku bakal ngajakin kalian semua untuk membahas si DCD ini. Nah, karena DCD ini bukan hal yang jarang terjadi dan sering sekali disalah persepsikan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Dea Vena Christine, aku mahasiswa jurusan psikologi dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Ini aku bakal ngajakin kalian buat kenal lebih dalam sama si CDC ini. Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi pembahasannya. Menurut American Psychiatric Association tahun 2022 dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi DSM 5TR, Development Coordination Disorder atau DCD adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengordinasikan gerakan tubuhnya. Sederhananya, anak sebenarnya tahu apa yang ingin dilakukan, tetapi tubuh mereka itu membutuhkan usaha yang lebih besar untuk melakukan gerakan tersebut. Bayangkan ketika kita ingin mengambil segelas air. Otak kita dalam setiap detiknya sudah harus bekerja. Otak menghitung jarak, menggerakkan tangan, mengatur juga kekuatan jari kita. Jari kita nih kuat nggak nih pegang barang? Jangan sampai jatuh. Sampai memastikan gelasnya untuk tidak jatuh ke bawah. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan detik. Nah, pada kasus anak dengan DCD, proses koordinasi ini tidak bekerja seefisien anak lain sehingga aktivitas yang kita rasa sederhana itu biasanya terasa jauh lebih sulit bagi mereka. Kalau kamu berpikir DCD ini adalah kondisi yang sangat langka, DCD ini bukan hal yang jarang kita temukan. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis oleh Lee dan rekan-rekannya pada tahun 2024 diterbitkan dalam Frontiers in Pediatrics menemukan bahwa sekitar 1 dari 20 anak usia sekolah mengalami DCD. Artinya, dalam satu kelas yang berisi sekitar 30 murid, kemungkinan ada 1 hingga 2 anak yang mengalami kondisi ini. Sayangnya, banyak dari mereka tidak pernah mendapatkan diagnosis karena dianggap hanya ceroboh atau kurang latihan. Lalu bagaimana kita mengenali DCD? Setiap anak memang memiliki perkembangan dan kecepatannya masing-masing. Namun, menurut American Psychiatric Association tahun 2022, ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Antara lain, sering menjatuhkan barang, sulit memakai baju sendiri, kegiatan mengikat tali sepatu membutuhkan waktu yang lama, tulisan tangan kurang rapi meskipun sudah banyak berlatih, kesulitan menggunakan gunting, anak juga sulit naik sepeda, sulit menangkap bola, sering mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan atau pelajaran olahraga, dan lain-lainnya. Yang penting diingat, 1 atau 2 tanda saja belum tentu berarti DCD. Namun, jika kesulitan tersebut terus berlangsung dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya konsultasikan kepada tenaga profesional. Lalu apa sih yang menjadi penyebab DCD ini? Sampai saat ini, penyebab pasti DCD memang belum diketahui. Menurut Wilson dan rekan-rekan pada tahun 2022, meyakini bahwa kondisi ini berkaitan dengan perkembangan sistem saraf yang berperan dalam mengatur koordinasi gerakan. Yang perlu dipahami, DCD bukan disebabkan oleh anak yang malas, anak yang tidak pintar, atau bukan juga karena orang tua salah mendidik. Ini adalah kondisi perkembangan saraf yang membutuhkan pemahaman dan dukungan yang tepat. Dampak DCD ini jika tidak dikenali dari awal, anak bisa mulai kehilangan rasa percaya diri, enggan dan menarik diri untuk mengikuti pelajaran atau kegiatan olahraga, takut mencoba hal yang baru, bahkan memilih menyendiri karena takut diejek oleh teman-teman atau orang-orang sekitar. Pada Canadian Pediatric Society tahun 2021 menjelaskan bahwa anak dengan DCD memiliki risiko lebih tinggi mengalami kecemasan, rendah diri, dan kesulitan dalam kehidupan sosial apabila tidak mendapat dukungan yang tepat. Karena itu, mengenali DCD sedini mungkin sangat penting. Apakah DCD itu bisa dibantu?
Kabar baiknya, anak dengan DCD tetap bisa berkembang dengan baik loh. Berdasarkan International Clinical Practice Recommendation oleh Blank dan juga rekan-rekan di tahun 2019, mengatakan latihan yang berfokus pada aktivitas sehari-hari seperti belajar, menulis, atau menangkap bola dan kegiatan olahraga lainnya merupakan salah satu pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dengan DCD. Selain terapi, dukungan dari keluarga, guru, dan lingkungan juga memiliki peran yang sangat besar. Hindari membanding-bandingkan anak dengan teman-teman sebayanya atau di sekitarnya. Berikan anak waktu lebih untuk mereka belajar, dan juga berikan apresiasi pada kemajuan kecil mereka, karena bagi mereka satu langkah kecil adalah hal yang luar biasa. Oke, dari pembelajaran kali ini kita belajar untuk jangan buru-buru melabeli anak-anak yang kita lihat atau tampak ceroboh dan kesulitan melakukan sesuatu. Karena bisa jadi mereka anak-anak yang sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Dengan pemahaman, dukungan, dan penanganan yang tepat, anak dengan DCD atau Development Coordination Disorder tetap bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada orang tua, guru, atau teman-temanmu ya. Karena satu informasi sederhana bisa membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Oke, sekian video edukasi pada hari ini. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Sampai jumpa.